Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya Celem Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kit KB300 ya. Yang mana yang akan kita bahas nanti, kita akan ulas ya mengenai cara pemasangannya, terus cara instalasinya dan lain sebagainya macamnya. Karena saya lihat di video saya mengenai KB ini di video sebelumnya itu masih banyak pertanyaan ya. Misalkan cocok untuk rumahan atau enggak, terus bagaimana cara instalasinya. Karena ini outputnya ada dua, ada output monitor yang masih unbalance sama yang outputnya ini sudah output balance gitu. Nah, nanti kita akan bahas semuanya sampai tuntas. Nah, tapi bagi dulur yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita lanjut ke videonya. Jadi sini saya sudah ada sebuah kit KB300. Nah, ini mau saya tes dulu, terus nanti mau saya kirim ya hari ini, karena ini ada pesanan gitu beberapa kit KB300. Nah, jadi kit KB300 ini sebenarnya itu tidak hanya untuk kendang ya, maksudnya tidak hanya untuk profesional gitu, untuk kendang enggak, tapi untuk rumahan, untuk musikan di rumah itu juga bisa lor. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan lah cara instalasinya seperti itu. Nah, kalau untuk rumahan sendiri itu kan ini, kalau untuk rumahan itu bisa diposisikannya sebagai tune control biasa gitu. Jadi dari input entah itu input dari HP atau VCD atau apa segala macam, itu masuknya ke sini, input sini. Nah, ke input sini ya. Jadi ini, nah ini karena tulisannya ini kan ketutup ya sama soketnya ini, jadi nggak kelihatan. Maka saya bahas dulu di sini. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, ini di sini. Jadi groundnya itu sebelah sini, yang kiri ini ground, berarti yang kanan ini untuk signalnya ya, S, signal berarti S. Nah, jadi dari input ini dia bisa dari HP, dari apa segala macam masuk ke sini. Lalu nanti outputnya di sebelah sini. Outputnya ini ada dua lor. Ini output monitor, lalu ini output XLR ya, XLR output seperti itu. Jadi nah ini untuk kakinya berarti yang ground yang sebelah kiri, lalu yang signal yang kanan ini. Nah, ini kalau misalkan dulu itu powernya ini untuk rumahan ya, ini yang saya bahas pertama untuk rumahan. Kalau misalkan powernya itu rumahan, dia powernya dulu itu belum input balance ya, powernya itu masih inputnya itu biasa, masih unbalance, masih plus sama ground ya, itu ambilnya dari sini. Jadi nanti bisa langsung masuk ke input power gitu, seperti itu lor. Jadi lebih mudah. Nah, ini ada output satu lagi. Output ini adalah output balance ya, out balance. Jadi seperti ini untuk kakinya. Nah, jadi 321 ya, dari kiri ini kaki 3, terus yang tengah ini 2, yang paling kanan ini kaki 1. Nah, ini dulur-dulur kalau misalkan powernya itu sudah unbalance, powernya itu inputnya itu sudah ada input balance, maka saya sarankan pakai yang ini outputnya. Soalnya kalau yang output yang ini itu dia sinyalnya lebih kuat, terus juga sinyalnya balance. Jadi nanti bisa saling melengkapi gitu dengan inputnya dulur-dulur yang dari power. Karena input balance ini juga output balance, nanti lebih kuat gitu. Soalnya ini outputnya ini kalau yang dari sini itu dia nggak ada IC-nya, itu nggak ada penguatnya ya. Jadi cuma dari penguat preamp, penguat dari ini ya, dari penguat ini, 2 IC ini gitu. Ini kan untuk pengatur nada tadi ya penguatnya. Tapi kalau dari sini itu tambah satu lagi penguatnya di sini. Jadi sebelum dari outputnya sini dimasukin ke sini, lalu dikeluarin di sini. Jadi lebih kuat lagi di sini. Sinyalnya lebih kuat seperti itu. Nah, itu untuk rumahan. Nah, ini belum saya bahas ya. Ini untuk setrumnya. Jadi setrumnya ini 15 volt DC seperti biasa ya. Seperti pada umumnya. Soalnya IC ini kan dia membutuhkan tegangan 15 DC untuk bisa bekerja secara optimal. Lalu kakinya, kaki yang paling kiri ini min, lalu kaki yang tengah ini plus, yang paling kanan ground ya. Jadi yang paling kiri min, yang tengah plus, yang paling kanan ground
Nah ini dulur-dulur bisa kasih atau bisa pasangkan pakai power supply yang bagus ya, power supply yang terregulasi yang bagus pokoknya, supaya nanti hasilnya bisa bagus suaranya, tidak noise, tidak dengung seperti itu. Soalnya power supply ini sangat berpengaruh di tone control seperti ini. Nah itu untuk instalasi rumahan gitu. Kalau instalasi rumahan lebih simpel dan suaranya juga enak banget loh. Suaranya enak karena dia apa ya, bassnya ini dia kayak sendiri-sendiri gitu loh. Jadi bassnya ini dia kayak murni bass, terus mid juga, dan high-nya juga ini kayak murni high gitu. Jadi nanti ketika misalkan dulu ngebuka volumenya yang bass saja itu kayak murni suara bass gitu. Tapi nanti ketika ditambahin pakai mid dia baru keluar gitu. Lalu tambahin high dia suaranya lebih tipis. Jadi bisa diatur. Misalkan pengen misalkan dengerin lagu koplo gitu, pengen bassnya itu bass yang tebel gitu. Nah itu bisa pakai mid sama low, karena cuma kalau low doang itu dia lebih dalam bassnya, tapi kalau ditambah mid nanti agak menonjol gitu. Tapi kalau misalkan pengen bassnya itu tipis, biasanya suara tak gitu ya, pengen suara tak itu dimainin di mid sama high-nya ini gitu ya. Pokoknya di setting lah ini enak, pengaturannya itu enak, nggak ribet seperti itu. Lalu yang dua ini adalah yang ini volume, lalu yang ini level seperti itu. Nah itu untuk instalasi rumahan. Lalu kalau misalkan instalasinya itu untuk apa ya, untuk kendang, misalkan untuk profesional gitu, untuk kendang gitu. Nah itu juga sama ya. Lalu inputnya ini bisa langsung ke mic ya, tapi ditambahin ini juga bisa ditambahin penguat ya, penguat mic. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa di sini. Nah lalu outputnya ini bisa pakai yang mana ya? Outputnya ini bisa pakai yang ini atau yang ini. Outputnya ini nanti dia dimasukkan ke mixer gitu. Jadi nanti pengaturannya di sini. Jadi ketika masuk ke mixer itu dia nggak perlu disetting lagi, cukup di setting flat itu nanti sudah enak suaranya. Soalnya sudah diatur di sini. Lebih mudah pengaturannya di sini karena dia karakternya itu dia emang karakter kendang seperti itu. Itu lur ya. Nah oke, mungkin itu saja ya lur ya. Sebelumnya kita akan cek sound dulu, kita cek suaranya kit ini. Sekalian ini juga saya tes sebelum persiapan pengiriman. Nah ini karena power saya belum, kita pakainya bukan yang input balance, bukan output balance, nanti kita pakai yang outputnya ini gitu. Tapi ini juga outputnya dua-dua dipakai bisa lur. Jadi ini pakai yang ini bisa, yang ini bisa gitu. Dua-duanya dipakai sekaligus gitu maksud saya, itu bisa. Lur ya, kita langsung rakit dulu, kita instalasi, langsung kita cek suaranya seperti apa hasilnya. Nah lur ya, ini sudah selesai saya instalasi. Jadi yang ini yang paling kanan nih, yang paling kiri ini adalah volume, lalu ini low atau bass, mid, high, ini untuk level ya. Oke, kita langsung buka. Nah ini kalau suaranya bass saja seperti ini. Nah, suara bass seperti ini. Kalau suara mid saja, lalu suara high saja. Lalu kita padukan ya.
Oke ya, jadi seperti tadi kurang lebih untuk suaranya itu saya menggunakan speakernya 10 in ya, 10 in kali 2 plus tweeter. Jadi suara taknya itu bisa bisa jelas gitu. Lalu untuk low-nya saya pakai 15 in ya, ACR 15600 seperti itu. Untuk suaranya bagus. Kalau untuk rumahan sudah sangat cukup banget enak gitu. Jadi ini kit ya bisa dibilang tone control juga lah gitu, tone control KB300. Karena ini masih banyak yang gagal paham ya, bahkan ada yang nyangka kalau ini itu power mini amplifier. Ini tone control kalau biasa di lebih umumnya ya, tone control seperti itu, pengaturan bass, mid dan juga high. Oke ya, seperti saja untuk video kata kali ini. Bila ada yang berminat silahkan cek di kolom komentar, bisa dilihat ya. Di situ bisa dulur WA, ada WA saya, bisa juga ke Shopee, COD bisa, lalu ada Tokopedia, terserah mau yang mana silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.